tidak konsisten dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka melakukan abath, yaitu merusak ya usul ahlu sunnah, usul Islam tentang Al-Quran dan Sunnah. Di antara mereka ada yang hanya menerima Al-Quran, adapun Sunnah mereka tidak terima. Mereka hanya menerima Al-Quran, mereka tidak terima hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karenanya ada sekelompok ahlul bidah seperti di India, di Mesir, yang mereka menamakan diri mereka dengan ahlul Quran. Ahlul Quran. Namanya indah. Demikian juga Al-Quraniyun. Ya, seakan-akan mereka membela Al-Quran. Ternyata maksudnya hanya berdalil dengan Al-Quran, hadis dibuang. Tentu ini adalah kesesatan ya. Tidak mungkin Al-Quran kita bisa pahami tanpa hadis Nabi SAW. Kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Sekarang gimana cara salat? Tahiyatnya gimana? Duduk di antara dua sujud nggak disebutkan. Sujudnya berapa kali, berapa rakaatnya nggak disebutkan. Waktu-waktunya secara detail tidak disebutkan. Kapan mulainya, kapan akhirnya, nggak ada dalam Al-Quran. Gimana kalau jamak qasar? Caranya bagaimana? Nggak ada di sunnah Al-Quran. Oleh karena seorang tidak mungkin melaksanakan rukun Islam ya kalau tidak berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Allah mengatakan haji. Baik, cara haji bagaimana caranya? Ihramnya dari mana? Mikotnya mana? Larang-larang ihram secara detail nggak ada. Sebagian saja Allah sebutkan. Wukuf di Arafah bagaimana caranya? Allah sebutkan. Arafah wukufnya bagaimana? Tidak disebutkan. Di Muzdalifah ngapain? Tidak disebutkan. Semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Makanya kalau seorang hanya membenarkan Al-Quran, dia tidak bisa menjalankan Al-Quran secara sempurna. Karena Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi SAW. Kemudian di antara metode mereka, ya, mereka hanya beriman dengan sebagian dalil dan menolak sebagian yang lain. Ini di antara poin yang sangat berbahaya dari ahlul bidah. Mereka tidak memahami dalil secara utuh, hanya memahami sebagian dan menolak sebagian. Ahlus sunnah tadi sudah kita sebutkan, tidak. Mereka mengumpulkan seluruh dalil, mereka pahami dengan benar, mengkompromikan dalil-dalil yang sepertinya ada pertentangan, mereka kompromikan. Sebagai contoh, metode orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, ya, mereka hanya memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, yang berisi tentang ancaman, dan mereka tidak memperhatikan hadis-hadis dan ayat-ayat yang isinya tentang harapan. Ya. Hanya melihat yang ancaman-ancaman saja, sehingga akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Contoh seperti firman Allah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Sehingga mereka memahami ayat ini bahwasanya orang membunuh orang lain kafir kekal. Dan ini pernah dikatakan oleh Amr bin Ubaid. Dia berkata, "Yu'tabi yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat aku akan dihadirkan di hadapan Allah, kata dia. Fa'aqamu baina yadayillah, fa'uqamu baina yadayillah. Kemudian aku diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu li. Kemudian Allah berkata kepadaku, "Lima qulta innal qatila finnar." Wahai Amr bin Ubaid, kenapa kau berkata pembunuh pasti masuk neraka jahanam? Fa aqulu anta qultahu. Aku akan menjawab Allah, aku berkata, ya Allah, engkau yang mengucapkan dalam Al-Qur'an. Bukankah engkau berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka kekal di neraka. Qultu lahu, ya. Dan kata sang perawi yang menceritakan kisah Amr bin Ubaid ini, dia berkata, waktu itu aku orang paling kecil hadir di rumah. Maka aku bantah Amr bin Ubaid. Aku berkata, "Ara'aita in qala laka?" Bagaimana kalau Allah berkata kepadamu, wahai Amr bin Ubaid, "Qad qultu inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Min aina alimta anni la asya'u an aghfir?" Bukankah Allah akan membantahmu, Amr bin Ubaid? Bukankah aku telah berkata juga dalam Al-Quran, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Artinya pembunuh itu membunuh bukan kesyirikan. Dari mana engkau Amr bin Ubaid tahu bahwasanya aku tidak akan mengampuni pembunuh ini? Akhirnya Amr bin Ubaid tidak bisa menjawab. Artinya apa? Dia hanya mengambil satu ayat, dia lupa ayat yang lain. Kalau orang hanya melihat ayat, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh orang masuk neraka kekal dalamnya. Orang bunuh berarti kafir. Tapi kalau dilihat ayat yang lain, sungguhnya Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki, berarti belum tentu apa? Kafir. Maka Ahlus Sunnah menggabungkan di antara keduanya. Seperti orang-orang ahlu
ittihad, yaitu ahlul hulul, wahdatul wujud. Ya. Mereka membaca firman Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Kata mereka, wahai Muhammad, tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar kecuali Allah yang melempar. Berarti semua gerakan Rasulullah itu gerakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya satu ayat. Mereka hanya lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, sehingga mereka meyakini Allah bersama mereka dalam jasad mereka. Repot. Mereka hanya melihat sebagian ayat. Mereka tidak lihat begitu banyak ayat. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW ketemu dengan Allah, dua zat yang berbeda. Dan banyak ayat yang menjelaskan Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak pernah bersatu dengan manusia. Jadi repot, hanya ambil satu ayat kemudian yang lain tidak dilihat. Sama dengan orang-orang Murji'ah sebaliknya. Orang Murji'ah, mereka hanya melihat hadis-hadis yang memberikan harapan. Sementara mereka lupa dengan hadis-hadis ayat yang memberi ancaman bagi orang pelaku maksiat masuk neraka jahanam. Contoh dalam hadis dalam Sahih Bukhari, perhatikan hadis ini. Kalau orang hanya baca hadis ini tidak baca yang lain, jadi Murji'ah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atas demikian kecuali masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri. Qala, kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, meskipun zina, meskipun mencuri. Aku ulangi lagi. Ya, sahabat ini yaitu Abu Dzar kurang ingin lebih memastikan. Dia bertanya lagi. Qultu wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun zina, meskipun mencuri, masuk surga. Nabi menjawab, wa in zana wa in saraq. Meskipun berzina, meskipun masuk surga. Dia ulangi 3 kali. Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Meskipun berzina dan mencuri. 4 kali dia berkata lagi. Wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, masuk surga meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq ala ragmi anfi Abi Dzar. Ya. Meskipun dia mencuri, berzina, meskipun menjengkelkan Abu Dzar. Meskipun Abu Dzar tidak suka. Nah, orang kalau baca hadis seperti ini, waduh, udah. Meskipun mencuri masuk surga, yang penting ngaji tauhid masuk surga. Meskipun mencuri, meskipun berzina, yang penting la ilaha illallah. Nah, kalau baca hadis seperti ini, bisa jadi Murji'ah. Orang Khawarij baca hadis yang lain. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala berzina masih mukmin. Kafir berarti. Wala yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri tatkala sedang mencuri dalam kondisi mukmin. Kafir. Wala yashrabu syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamr sedang minum khamr dalam kondisi beriman. Nah, orang Khawarij lihat tadi sini. Nah, Ahlus Sunnah menggabungkan dua-duanya. Bahwasanya yang dimaksud ini begini, maksud demikian ya. Kalau orang bertauhid dengan tauhidnya matang, tidak melakukan kesyirikan dan dikehendaki oleh Allah, maka maksiatnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua pelaku dosa besar masuk apa? Neraka. Jika Allah berkehendak mengampuni, Allah akan ampuni. Jadi, maksud saya, lihatlah bagaimana ahlul bidah, mereka hanya melihat sebagian dalil, melupakan dalil yang lain. Dan itu terjadi pada seluruh kelompok ahlul bidah. Pada ahlus sunnah, maka mereka menggabungkan seluruh dalil, baru kemudian mereka mengambil kesimpulan. Kemudian di antara metode ahlus sunnah adalah menyimpangkan nusus, menyimpangkan dalil. Dalil disimpangkan. Penyimpangan dalil ya bisa dua model, yaitu lafalnya disimpangkan, bisa maknanya disimpangkan. Yang banyak terjadi adalah maknanya disimpangkan, bukan lafalnya. Ya, kalau zaman dahulu ya sebagian lafal mau disimpangkan oleh ahlul bidah. Seperti sebagian ahlul bidah, mereka meyakini Allah tidak bisa berbicara. Makanya waktu mereka baca firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu, Allah berbicara, Allah adalah subjek, Musa objek. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah sungguh-sungguh berbicara dengan Nabi Musa. Itu cara bacanya, Allahnya di dhamma, wa kallamallahu, sehingga maknanya Allah yang subjek, Musa yang objek, Musa alaihissalam. Kata mereka, harusnya dibaca wa kallamallaha, Allah objek, Musa ngomong sama Allah dengan ngomong sebenarnya. Ini mereka ingin rubah, jadi harokat mau dirubah sama mereka. Tapi dalam ayat yang lain mereka tidak bisa rubah. Wa kallamahu rabbuhu. Tentu tidak tahu bahasa Arab, jadi susah saya jelaskan ya. Dia telah datang dalam ayat yang lain, Musa langsung jadi objek. Tidak mungkin dirubah menjadi apa? Subjek ya. Ini namanya merubah harokat atau merubah lafal. Dan ini berbahaya, ini adalah kekufuran. Ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi
tatkala Allah menyuruh mereka untuk minta ampun, ya, kata Allah, wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Wahai orang-orang Yahudi, waktu kalian masuk ke mana? Palestina, hendaknya kalian berkata hittah, yaitu Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Ternyata mereka rubah, mereka tidak bilang hittah, mereka bilang hintah, tambah nun, artinya gandum-gandum, ya. Harusnya ampuni dosa kami, dirubah jadi apa? Hintah. Ini kebiasaan orang Yahudi. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, ya, menyandingkan orang Yahudi dengan orang Jahmiyah. Dia sandingkan. Apa kata Ibnu Qayyim? Amara al-Yahuda an yaqulu hittah fa abaw wa qalu hintah lihawani. Atau umirul Yahudu. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk berkata hittah, ampunilah kami ya Allah. Mereka enggan, lantas mereka mengatakan hintah. Mereka tambah huruf nun. Ya Allah, berikanlah gandum kepada kami. Wa kadzalikal Jahmi, qila lahu istawa fa aba wa zada al-harfa linuqsani. Demikian juga Jahmiyah, disuruh bilang istawa, mereka tambah lam, istaula. Istawa artinya di atas ars, mereka bilang istaula, menguasai apa? Ars. Inilah orang Jahmiyah. Nunul Yahudi wa lamu Jahmi huma fi wahyi Rabbil Arsy zaidatani. Nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah itu hanyalah tambahan dalam Al-Qur'an. Paham maksudnya? Ya, jadi mereka rubah, harusnya istawa dibilang apa? Istaula. Sebagaimana Yahudi bilang, disuruh bilang hittah, bilangnya apa? Hintah. Nun dan lam sama-sama tambahan, kata Ibnu Qayyim. Ini adalah zaidatani, tambahan yang ditambah-tambah dalam Al-Qur'anul Karim. Namun itu jarang terjadi. Yang sekarang terjadi adalah tahrif al-makna. Makna dirubah, yang disebut dengan mereka namanya apa? Ta'wil. Disebut dengan mereka dengan nama ta'wil. Ini yang terjadi. Mereka mentakwil banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan sifat-sifat Allah, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tidak sesuai dengan penafsiran para salaf dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara metode mereka dalam berdalil, mereka menolak hadis-hadis ahad. Jadi hadis-hadis ada dua, namanya hadis mutawatir, itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih. Ada namanya hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Nah, dalam Islam, dalam hadis-hadis Nabi, yang mutawatir itu enggak banyak. Entah cuma 10% atau 5% aja. Sisanya 90%, 90% hadis ahad. 3 sahabat yang riwayatkan, 4 sahabat, 5 sahabat, 2 sahabat, 1 sahabat. Yang satu hadis harus 10 sahabat riwayatkan, enggak banyak. Makanya dibuat syair yang menunjukkan tidak banyak. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Ya. Kemudian kata sang penyair tersebut, di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan, kemudian man bana lillahi masjidan, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, ini juga hadis mutawatir. Kemudian wal haud, ya, mizan, ya, hadis tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mas'al khufain, demikian juga mengusap sepatu atau khuf tatkala wa mas'al khufain, demikian juga mengusap sepatu atau khuf tatkala berwudu. Ini di antara hadis mutawatir, tidak banyak. Tidak banyak, ya. Para ulama juga menyebut tentang masalah dajjal, tentang azab kubur. Jadi hadis mutawatir itu kalau kita kumpulkan dibandingkan dengan seluruh dalil, mungkin sekitar 5%. Sisanya semua hadis ahad. Sahabat yang riwayatkan tidak sampai 10 orang. Nah, mereka Ahlul Bidah ini, mereka bikin klasifikasi. Kata mereka, hadis ahad kalau untuk masalah fikih boleh. Tapi kalau masalah akidah nggak boleh. Ini yang bikin begini, yang pertama kali orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Jahmiyah, diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, ya. Sehingga mereka mengklasifikasikan demikian. Untuk masalah fikih boleh hadis ahad, tapi untuk akidah tidak boleh kecuali hadis apa? Mutawatir. Dengan demikian mereka menolak banyak sekali hadis-hadis tentang akidah Islam. Dan ini adalah cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama, a'immatul arba'ah tidak pernah mengajarkan demikian. Lagi pula, ya, kita tatkala antum sekarang salat duha. Salat duha itu hadisnya ahad. Bukankah waktu antum salat duha itu hadisnya bukan mutawatir, ya? Hadisnya apa? Ahad. Bukankah waktu antum salat duha antum meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga antum salat, antum semangat. Iya tidak?